Bab 43. Dia sedang sibuk melambai-lambaikan telapak tangannya di depan perapian sambil berbicara dengan Dorothy ketika Martin, kepala pelayan masuk. Lord Alexander telah meminta untuk mengisi kembali batang kayu di kamarnya, dia memberitahunya. Oke, jawabnya cepat ditumitnya. Dengan waktu yang dia habiskan di mansion, satu hal yang dia tahu adalah bahwa Tuan tidak menghargai keterlambatan. Kathy membawa kayu gelondongan di tangannya memasuki kamar Tuan dengan hati-hati. Menyadari ketidakhadiran Tuhan di ruangan itu, dia merasakan tubuhnya rileks. Pergi ke perapian, dia mulai mengatur kayu sebelum menyalakannya dengan api. Bahkan dengan jendela tertutup ruangan itu dingin. Mengambil bangku yang diletakkan di sisi lain ruangan di sudut, dia meletakkannya di depan perapian. Mengambil kayu gelondongan ekstra di tangannya, dia menginjak bangku untuk membuka lemari di bagian atas untuk menyimpannya di dalam tempat kayu gelondongan ekstra biasanya disimpan. Merasa sedikit goyah, dia teringat saat-saat bersama bibinya yang sering memarahinya karena berdiri di tepi bangku. Itu adalah kebiasaan buruknya yang belum dia perbaiki. Itu saat-saat yang menyenangkan, pikirnya dalam hati sambil tersenyum. Bersenandung pada dirinya sendiri tanpa pikir panjang, dia mencoba menyesuaikan batang kayu terakhir di dalam karena kurangnya ruang sehingga ketika dia mencoba mengubah arahnya dia merasakan jari kakinya tergelincir, merasakan bangku bergerak maju sementara tubuhnya bergerak mundur. Menunggu kejatuhan yang keras, dia menutup matanya tetapi malah merasakan seseorang menangkapnya dengan mudah. Tangannya telah berubah seperti cakar kucing ketika seorang anak mencoba menyeretnya dengan ekornya. Dia merasakan dia mengambil napas dalam-dalam dari kejatuhan yang tiba-tiba yang hampir dia alami. Membuka matanya, dia memiringkan wajahnya untuk melihat bahwa Lord Alexander yang telah menangkapnya dalam pelukannya. Matanya bertemu dengannya, yang menatapnya dengan ekspresi khawatir. Wajahnya bersinar saat hutan dari perapian menyala terang. Dia menelan ludah dengan gugup. Itu berbahaya, gumamnya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya sambil menurunkannya dan dia mengangguk. Aku minta maaf karena membuatmu kesulitan. Dia meminta maaf sambil menundukkan kepalanya. Jika bukan karena dia, kepalanya pasti akan pecah menjadi dua bagian. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, dia pergi untuk mengambil bangku yang jatuh dan mengembalikannya ke posisi semula. Apakah kamu mencoba menghindariku, Catherine? Dia mendengar dia bertanya padanya. Tidak, tuanku. Mengapa saya melakukan itu? Jawabnya gugup dengan punggung tegang menghadapnya. Berbalik, dia melihat dia berjalan ke arahnya seperti pemangsa dengan gerakan lambat dan halus. Kenapa aku merasa begitu? Anda mengganti rutinitas kerja Anda tanpa memberitahu kepala pelayan. Itu melanggar aturan, katanya dan dia mundur selangkah sambil memukul punggungnya ke dinding. Aku menyuruh Cory untuk menginformasikannya, jawabnya dengan ragu saat dia berdiri tepat di depannya. Tidak dapat mengikuti tatapannya, dia berpaling untuk melihat ke tempat lain tetapi dia tidak memilikinya. Mengangkat dagunya dengan jarinya, dia mengalihkan pandangannya kembali padanya. Apakah kamu malu? Dia bertanya tepat sasaran. Aku, bisa dibilang begitu, jawabnya bingung. Dan kenapa begitu? Dia bertanya padanya dengan alis terangkat, senyum kecil bermain di bibirnya. Dia menggodanya. Aku, katanya sambil mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan satu tangan di dinding di sebelahnya. Mengingat peristiwa yang terjadi, dia tersipu malu. Beberapa detik berlalu, dia merasa kepalanya pusing karena serangan tiba-tiba dan matanya kabur. Bernafas, bisiknya lembut di atasnya, menelusuri jarinya di atas rahangnya untuk menenangkannya. Apa yang akan aku lakukan denganmu? Anda mudah gugup di sekitar saya namun Anda merasa nyaman dengan pria lain. Itu menggangguku tanpa akhir, akunya di sebelah telinganya sambil menghela nafas, merasakan taringnya berdenyut di dekatnya. Dia seharusnya tidak menyentuhnya. Dia bisa merasakan darahnya mengalir di bawah ujung jarinya di mana dia meletakkan tangannya di kulitnya. Dia hanya bisa membayangkan betapa manisnya itu. Dia ingin menyesap darahnya dan pikiran itu membuatnya gila.
Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia meminum darah dari wanita yang tidak bersalah ini. Melangkah menjauh, dia memberinya ruang untuk menutup matanya untuk mengumpulkan kendali tetapi itu hilang. Tuan Alexander. Kathy memandangnya untuk melihat kerutan dalam merusak wajahnya sekarang seperti dia kesakitan. Dia tersentak ketika dia membuka matanya. Mereka lebih gelap dari biasanya dan taringnya terlihat saat dia memandangnya seolah dia adalah mangsanya. Bab 4